Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan sementara DPR RI, pimpinan sementara DPD RI, dan pimpinan sementara MPR RI memasuki ruang rapat paripurna. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan Cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan Cipta mulai.
mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang kami hormati para anggota DPR RI. Yang kami hormati para anggota DPD RI. Para undangan serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang yang kami muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok rapat paripurna DPR RI pada pagi hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelum memulai pengucapan sumpah janji para anggota DPR RI, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Saya persilakan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama 1. H. Irmawan Esos MM mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 68. Nomor 68, Indra Jaya SE, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan. 69, Insinyur HTA Khalid MM, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II. Dan seterusnya sampai dengan nomor 154. 154, Yan Permenas Mandenas Esos MSI, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 155, Jamaluddin Idham SH MH, mewakili
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh I, dan seterusnya sampai dengan nomor 263. 263, Arif Rianto Updana ST, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 264, Dr. Andes H.T. Zulkarnaini Amponbang, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh I, dan seterusnya sampai dengan nomor 365. 365, Robert Jopi Kardinal SAB, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 366, H. Muslim Ayub SHMM, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh I, dan seterusnya sampai dengan nomor 434. 434, Riko Sia MSI, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 435, Gufran, mewakili Partai, dan seterusnya sampai dengan nomor 487. 487, Izzuddin Al-Qasam Kasuba, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara. 488, H. Narazarudin Dekgam, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh I, dan seterusnya sampai dengan nomor 535. 535, Paulus Ubruwangge, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 536, H. Teguh Rifki Harsha, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh I, dan seterusnya sampai dengan nomor 579. 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Kedua, dan seterusnya, ketiga, dan seterusnya, keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah atau janji, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji
secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji, dan perkenankanlah kami pimpinan sementara meninggalkan meja pimpinan untuk bergabung dengan para anggota dewan lainnya guna mengikuti pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPR RI. Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Para wakil kelompok agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia?
Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha, saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om.
Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, sadu, sadu, sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para wakil kelompok agama disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota DPR RI disilakan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing.
Pimpinan sementara DPR RI, disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang yang kami muliakan, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara pengucapan sumpah janji telah terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung dan saudara-saudara rohaniawan atas pelaksanaan pengucapan sumpah janji dan janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Dalam kesempatan sidang paripurna ini, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 akan menyerahkan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 kepada DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang akan diterima oleh pimpinan sementara DPR RI. Kami persilahkan. Persiapan penyerahan buku memori DPR RI periode 2019-2024. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI 2024-2029 disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan buku memori DPR RI oleh pimpinan DPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan Ketua Sementara DPR RI. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali ke tempat semula.
Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 atas kinerja konstitusionalnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Buku memori ini memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan oleh DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dalam melaksanakan tugas konstitusional. Sidang yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan diadakan rapat-rapat, yaitu 1. Rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik masing-masing 3 orang pada pukul 15.00 bertempat di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II dengan acara 1. Membicarakan rancangan jadwal acara rapat-rapat DPR RI. 2. Membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 3. Membahas tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI, pimpinan DPR RI. 4. Membahas persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI. Kedua, rapat paripurna kedua pada pukul 19.00 WIB bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II dengan acara 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih. Penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian selesailah acara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna DPR RI selesai. Pimpinan sementara DPR RI disilakan menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna DPD RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPD RI.
Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI terpilih masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara DPD RI disilakan menempati kursi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-1, Bapak Ginanjar Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-2, Bapak Irman Gusman. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-3, Bapak M. Saleh. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-5, Bapak A.A. Lanyala Mataliti. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, yang kami hormati saudara pimpinan partai-partai politik, yang kami hormati seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota DPD RI, dan para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk itu, sidang paripurna kali ini memiliki agenda pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada lampiran 2. Keputusan Presiden ini dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024, tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1. Nama H. Sudirman Haji Uma Esos, mewakili daerah Provinsi Aceh. Dan seterusnya. Nomor 152, Haji Hartono,
mewakili daerah Provinsi Papua Barat Daya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sidang Dewan yang mulia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memasuki agenda utama, pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan untuk itu perkenankan kami, pimpinan sidang sementara, meninggalkan kursi pimpinan guna bergabung untuk mengikuti sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji, anggota DPD RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPD RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah, masa jabatan
tahun 2024-2029. Saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah, berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji dan fakta integritas anggota DPD RI secara simbolis.
para wakil kelompok agama sumpah janji, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara dan fakta integritas oleh perwakilan kelompok agama sumpah janji anggota DPD RI. Rohaniwan disilahkan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara sumpah janji. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai, Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok agama sumpah janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota DPD RI disilahkan menandatangani berita acara sumpah janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang Dewan yang mulia, dalam kesempatan sidang paripurna hari ini, kita juga akan menerima secara simbolis memori jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2019-2024
yang akan disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tersebut. Kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024 dan 2029 yang dalam hal ini akan diwakili oleh pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Persiapan penyerahan memori DPD RI periode 2019-2024. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori DPD RI oleh pimpinan DPD RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPD RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPD RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara DPD RI. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali ke tempat semula. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang paripurna kali ini. Semoga pengucapan sumpah dan janji yang telah kita lakukan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi kita semua dalam mengemban amanah konstitusi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan secara konsisten untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menginformasikan kepada seluruh anggota DPD bahwa pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2024, kita akan melaksanakan beberapa agenda lainnya, yaitu 1. Rapat konsultasi pimpinan sementara DPD RI dengan perwakilan provinsi, masing-masing 1 orang setiap provinsi. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung B, DPD RI, lantai 2, ruang rapat Sriwijaya. 2. Sidang paripurna kedua DPD RI pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara 5 dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024-2029
dan agenda terkait lainnya. Ketiga, sidang paripurna ketiga DPD RI pada pukul 7 malam hingga selesai dengan agenda pemilihan pimpinan tetap DPD RI 2024-2029. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan berbagai agenda sidang paripurna ini. Selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Akhirul kalam kepada seluruh anggota DPD RI periode 2024, periode 2019-2024, kami ucapkan selamat atas tugas-tugasnya selama ini. Dan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029, kami ucapkan selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, sidang paripurna ini kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sidang paripurna DPD RI selesai. Pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna MPR RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI periode 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji M. Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD masa jabatan 2019-2024. Pimpinan sementara DPR dan DPD, saudara-saudara calon anggota MPR terpilih, saudara pimpinan dan anggota lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan hadirin serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR awal masa jabatan anggota MPR masa jabatan 2019-2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota MPR RI masa jabatan 24-29 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengawali sidang paripurna MPR, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua sebagai rakyat dan bangsa Indonesia masih diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Serta selaku calon anggota MPR, kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta Pasal 9 Ayat 1 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib MPR bahwa anggota MPR
sebelum melakukan dan memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan MPR. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kesatu dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Ketiga, meresmikan pengangkatan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 3 Keputusan Presiden ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Keempat, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan lampiran 1 dan seterusnya. Petikan lampiran 2 dan seterusnya. Petikan lampiran 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1, H. Irmawan S. Sos MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 578, nomor 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, H. Sudirman Haji Uma Esos, anggota Dewan Perwakilan Daerah.
nomor 581 sampai dengan nomor 730 dan seterusnya. Nomor 731, H. Hartono, anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR. Perkenankan kami meninggalkan kursi pimpinan sementara guna bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai anggota MPR. Dan kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MA, kami persilahkan untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota MPR. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri.
Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu.
Sadu, sadu, sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota MPR RI. Rohaniwan disilakan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para wakil kelompok agama Sumpah Janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota MPR RI disilakan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani pada formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara MPR RI disilakan kembali menempati kursi pimpinan.
Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, baru saja kita secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji anggota MPR dan menandatangani berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memandu serta para rohaniawan atas terlaksananya pengucapan sumpah janji anggota MPR dengan khidmat. Pada kesempatan ini, sebagai wujud tanggung jawab dan kesinambungan pelaksanaan tugas MPR ke depan, pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 akan menyampaikan memori jabatan berupa laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024. Persiapan penyerahan memori MPR RI periode 2019-2024. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori MPR RI oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara MPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara MPR RI.
pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR disilakan kembali ke tempat semula.